Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracieli Rajatude. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kimia semester 2 kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan dua pokok materi. Yang pertama yaitu uji mean satu sampel dan yang kedua yaitu uji beda dua mean independen. Baik, ini adalah sedikit penjelasan tentang data diri saya. Dapat dilihat pada slide. Saatnya kita lanjut pada materi dengan pokok pertama yaitu uji mean satu sampel. Olah data mean satu sampel. Uji mean untuk satu sampel dalam istilah lain biasanya disebut dengan one sample mean test method. Merupakan prosedur uji mean untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Uji mean dipakai jika jumlah data sampel di bawah 30. Berikut adalah syarat uji mean satu sampel. Yang pertama, data merupakan data kuantitatif dan yang kedua, memenuhi asumsi berdistribusi normal. Berikutnya yaitu hipotesis. Hipotesis H0 berbanding rata-rata populasi sama dengan rata-rata populasi awal. H1 berbanding rata-rata populasi tidak sama dengan rata-rata populasi awal. Statistik uji. T sama dengan X bar yaitu rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata populasi awal dibagi dengan S yaitu standar deviasi sampel diper dengan akar dari N yaitu jumlah sampel. Contoh kasus. Studi kasus Universitas X mengadakan penelitian mengenai rata-rata IQ mahasiswanya. Menurut isu yang berkembang, IQ para mahasiswa yang menuntut ilmu di universitas tersebut kurang dari 140. Untuk membuktikan kebenaran isu tersebut, tim riset ingin mengambil sampel secara acak sebanyak 50 orang mahasiswa, kemudian melakukan tes IQ kepada mereka. Data hasil tes IQ mahasiswa tersebut diperoleh data sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel ini di mana ada nomor dan nilai ujian 1 sampai 10, kemudian nomor 11 sampai 20 dengan datanya masing-masing. Selanjutnya dari nomor 21 sampai 30 dengan datanya masing-masing, nomor 31 sampai 40 dengan datanya masing-masing, nomor 41 sampai 50 dengan datanya masing-masing. Kita masuk ke dalam analisis kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata IQ para mahasiswa Universitas X. Dalam kasus ini, tidak ada informasi apapun mengenai nilai ragam populasi dari IQ mahasiswa di Universitas X. Oleh karena itu, statistik uji yang paling tepat adalah uji mean satu sampel. Perlu diketahui bahwa uji mean mengasumsikan bahwa sampel yang diambil berasal dari populasi yang terdistribusi atau menyebar normal atau memiliki sebaran normal. Maka, harus dilakukan pengujian mengenai asumsi kenormalan. Statistik uji untuk kenormalan data yang paling sering digunakan untuk kasus ini adalah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau juga disebut Lilliefors test. Berikutnya, uji kenormalan data. H0 berbanding data menyebar normal V dikali S. H1 data tidak menyebar normal. Alfa sama dengan 0,05. Hasil analisis Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov normality test data adalah IQ. D sama dengan 0,1, P value sama dengan 0,2416. Kesimpulan, terima H0 karena P value lebih besar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data menyebar normal. Dengan demikian, uji mean dapat dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis bagi data IQ mahasiswa Universitas X. Berikutnya, pengujian hipotesis dengan satu sampel. H0 berbanding lebih besar sama dengan 135 V dikali S. H1 berbanding
lebih kecil 135 atau uji satu arah, alfa sama dengan 0,05. Hasil analisis one sample test data IQ, T sama dengan 1,5621, DF sama dengan 49, P-value sama dengan 0,9377. Alternatif hipotesis, Truman is less than 140 95% confidence interval, mean INF 142,0732, sample estimates mean of X141. Kesimpulan, terima H0 karena P-value lebih besar 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isu yang berkembang selama ini yang menyatakan bahwa rata-rata IQ mahasiswa Universitas X kurang dari 140 adalah tidak benar. Justru, rata-rata IQ mahasiswa Universitas X lebih besar atau setidak-tidaknya sama dengan 140. Kita masuk di dalam uji beda dua mean independen. Uji beda dua mean independen bertujuan untuk mengetahui perbedaan mean dua kelompok data independen. Dengan syarat yang pertama, data berdistribusi normal, yang kedua kelompok datanya independen, yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik. Prinsip uji adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Perlu informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Untuk mengetahui varian antara kedua kelompok dengan uji homogenitas, varian atau uji F. Berikutnya, rumus uji F, yaitu F sama dengan S1 pangkat 2 diper dengan S2 pangkat 2. DF1 sama dengan N1 kurang 1 dan DF2 sama dengan N2 kurang 1. Varian yang lebih besar berfungsi sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil berfungsi sebagai penyebut. Berikutnya, uji untuk varian sama. Tes varian sama, T sama dengan X1 dikurang X2 diper SP akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. SP pangkat 2 sama dengan N1 kurang 1 S1 pangkat 2 ditambah N2 kurang 1 S2 pangkat 2 diper dengan N1 tambah N2 kurang 2. Dengan keterangan N1 atau N2 yaitu jumlah sampel kelompok 1 atau 2, S1 atau S2 yaitu standar deviasi sampel kelompok 1 atau 2, DF yaitu N1 tambah N2 kurang 2. Berikutnya, ini adalah rumus dari uji untuk varian sama. Dapat dilihat di sini seperti pada penjelasan yang tadi saya jelaskan. Contoh di sini, seorang pejabat Departemen Kesehatan berpendapat bahwa rata-rata nikotin rokok jarum lebih tinggi dari rokok Wismilak. Untuk membuktikan, dilakukan penelitian dengan sampel 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok Wismilak. Dari hasil olah data dilaporkan rata-rata kadar nikotin rokok jarum adalah 23,1 mg dengan standar deviasi 1,5 mg. Sementara itu, kadar nikotin rokok Wismilak rata-rata 20,0 mg dengan standar deviasi 1,7 mg. Berdasarkan data tersebut, ujilah pendapat pejabat Departemen Kesehatan tersebut dengan menggunakan alfa 5%. Jawaban. Langkah pertama yaitu periksa homogenitas varian dengan uji F. F telah diketahui yaitu 1,28, DF1 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7, dan DF2 yaitu 10 kurang 1 sama dengan 9. Gunakan distribusi F terdiri dari 3 bagian, yaitu DF numerator, DF denominator, dan area. DF1 sama dengan numerator dan DF2 sama dengan denominator. Nilai F sama dengan 1,28 dan terlihat angka tersebut terletak di atas angka 2,51 pada area 0,100, artinya P lebih besar 0,1. Keputusannya H0 gagal ditolak, berarti varian kadar nikotin rokok jarum sama dengan rokok Wismilak. Langkah yang kedua yaitu uji beda dua mean varian sama, tes varian sama. SP sama dengan 1,59, T sama dengan 4,1,
DF sama dengan 10 tambah 8 kurang 2 sama dengan 16. Cari nilai P dengan tabel distribusi T. Terletak sebelah kanan dari nilai 2,921, nilai P lebih kecil 0,0005, nilai P lebih kecil 0,0005, yang lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. H0 ditolak. Kesimpulannya, secara statistik, kadar nikotin rokok jarum memang lebih tinggi dibandingkan rokok Wismilak. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.